Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Najma dari Audit. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Material Requirement Planning atau MRP. MRP adalah suatu sistem atau metode perencanaan atau penjadwalan dalam memproyeksikan atau menentukan kebutuhan bahan, material, atau persediaan berdasarkan urutan prioritas sesuai dengan jadwal induk produksi atau MPS, yaitu Master Production Schedule. MRP atau perencanaan kebutuhan material pertama kali dikenalkan oleh Joseph Orickley dari GI Case Company pada tahun 1960. MRP digunakan untuk menjamin dan mendukung kelancaran produksi, ketepatan waktu, bahan baku, dan bahan pendukung lainnya oleh pihak produksi. MRP merupakan metode perencanaan atau planning dan penjadwalan atau scheduling serta pesanan dari inventory untuk item-item yang termasuk dalam dependent demand adalah bahan baku atau raw material. Bagian dari suatu produk yaitu parts dan sub-perakitan yaitu sub-assemble dan perakitan atau assemblies. MRP adalah suatu metode penjadwalan yang digunakan untuk merencanakan pembelian bahan baku dengan melihat ketersediaan kapasitas bahan baku agar keperluan produksi tidak terhambat. MRP sistem yang mengatur jadwal untuk mengidentifikasikan bagian-bagian yang spesifik dan material yang diperlukan untuk memproduksi produk akhir. Jumlah yang pasti diperlukan, tanggal kapan pesanan untuk material-material ini dikeluarkan dan diterima atau diselesaikan dalam satu siklus produksi. Tujuan dari MRP yaitu bertujuan untuk mengendalikan tingkat persediaan kebutuhan bahan baku, item yang diprioritaskan, dan waktu yang tepat untuk menyediakan bahan baku. Adanya MRP dapat memberikan informasi yang tepat dan terkait proses produksi sehingga barang bisa jadi diterima pelanggan. Selain itu, MRP membuat sistem unit kerja dapat berjalan dengan baik sehingga dapat meningkatkan efisiensi selama proses produksi di suatu perusahaan. MRP mengatur perencanaan yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan pengelolaan bahan baku agar pemesanan bahan baku tidak berlebihan maupun kekurangan. Pendekatan MRP berkaitan dengan perhitungan kebutuhan bahan baku dalam sebuah periode perencanaan yang berurutan. Menurut Herianto tahun 2004, tujuan dari MRP adalah sebagai berikut. Menurut Herianto tahun 2004, beberapa tujuan dari MRP yaitu yang pertama, meminimalkan persediaan. MRP menentukan berapa banyak dan kapan suatu komponen diperlukan disesuaikan dengan jadwal induk produksi. Dengan menggunakan metode ini, pengadaan atas komponen-komponen yang diperlukan hanya yang diperlukan saja sehingga dapat meminimalkan biaya persediaan. Yang kedua yaitu mengurangi risiko karena keterlambatan dari produksi atau pengiriman. MRP mengidentifikasi bahan dan komponen yang diperlukan baik dari segi jumlah dan waktu dengan memperhatikan waktu tenggang produksi pengadaan komponen sehingga dapat memperkecil risiko tidak tersedianya bahan yang akan diproses yang dapat mengakibatkan terganggunya kegiatan produksi. Kemudian ada komitmen yang realistis. Dengan MRP, jadwal produksi diharapkan dapat dipenuhi sesuai dengan rencana sehingga komitmen terhadap pengiriman barang dapat dilakukan secara realistis. Hal ini mendorong meningkatnya kepuasan dan kepercayaan konsumen. Kemudian ada meningkatkan efisien. MRP juga mendorong peningkatan efisien karena jumlah persediaan, waktu produksi, dan waktu pengiriman barang dapat direncanakan lebih baik sesuai dengan jadwal induk produksi.
komponen-komponen MRP yang pertama yaitu adanya Master Production Schedule atau MPS. Jadwal induk produksi merupakan rencana rinci tentang jumlah barang yang akan diproduksi pada beberapa satuan dalam waktu perencanaan atau dalam satu periode perencanaan. Jadwal induk produksi merupakan optimalisasi ongkos dengan memperhatikan kapasitas yang tersedia dan ramalan permintaan untuk mencapai rencana produksi yang akan meminimalisir total ongkos produksi dan persediaan. Kemudian ada struktur produk dan Bill of Materials atau BOM. Setiap item dan komponen produk harus memiliki identifikasi yang jelas dan unik sehingga berguna pada saat komputerisasi. Hal ini dilakukan dengan membuat struktur produk dan Bill of Material tiap produksi. Informasi ini penting untuk menetapkan level atau tingkatan produk akhir. Level di bawahnya merupakan sub-assemble yang jika dirakit akan menjadi produk akhir. Level di bawahnya lagi yaitu level 2 merupakan sub-assemble yang membentuk sub-assemble jika dirakit. Kemudian adanya catatan persediaan atau inventory record files. Sistem MRP didasarkan pada data status ketersediaan yang dimiliki sehingga keputusan untuk membuat atau memesan barang pada suatu saat dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk tingkat persediaan komponen dan material harus selalu diamati. Jika terjadi perbedaan antara tingkat persediaan aktual dengan data persediaan dalam sistem komputer, maka data persediaan dalam sistem komputer harus segera dimutakhirkan. MRP tidak mungkin dijalankan tanpa adanya catatan persediaan yang akurat. Kemudian ada lead time atau batas waktu. Syarat terakhir agar MRP dapat diterapkan dengan baik adalah diketahuinya batas waktu pemesanan komponen. Lead time ini merupakan pengingat MRP memiliki dimensi fase waktu yang akan berpengaruh terhadap pola persediaan komponen. Waktu ancang ialah waktu yang diperlukan akan sangat berpengaruh terhadap pola persediaan komponen. Waktu ancang atau waktu spare waktu itu diperlukan mulai dari saat pemesanan item produk dilakukan sampai dengan item tersebut diterima dan siap untuk diproduksi atau digunakan, baik itu produk yang dibuat sendiri maupun produk yang dipesan dari luar perusahaan. Hal ini sangat dibutuhkan dalam sistem rencanaan kebutuhan bahan, terutama dalam hal perencanaan waktu. Hal inilah yang mempengaruhi kapan rencana pemesanan akan dilakukan. Mungkin untuk materi MRP ini secara umum sampai di sini dulu, nanti untuk lebih detailnya saya akan jelaskan pada video berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.